Iya. Pada yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, guru kita Ustadz Faisal untuk materinya tentang fikih, wakaf, dan amal jariah di bulan yang bahagia. Akhirnya kami persilakan. Ya, suara saya kedengeran nggak? Nih, masuk Pak Ustadz. Oh, masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah kita masuk ke malam berapa ini berarti ya? 15 ya? Atau 14? Malam 15. 15 ya? Oke, Alhamdulillah setengah perjalanan di Ramadan kita sudah melaluinya. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, banyak orang yang mungkin mudah-mudahan bukan kita gitu. Semangat Ramadannya cuma di awal doang gitu. Tapi kesini semangatnya pindah ke pasar, pindah ke mall-mall dan lain sebagainya. Nah, moga-moga kita bukan demikian. Artinya bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pembinaan dan juga bulan kita pendidikan atau tadribat gitu. Jadi ini merupakan bentuk apa istilahnya bentuk sunnah Rasulullah SAW yang mana bulan Ramadan ini kajian-kajian baik itu yang ilmiah, baik itu yang saintis ataupun kajian keagamaan itu semakin digencarkan dan semakin harus kita semangat. Artinya apa? Kita banyak ilmu dan nambah ilmu banyak di Ramadan. Maka dari itu saya sebelum memulai bahasan Bapak Ibu semua, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sudah hadir di Zoom kali ini dan saya jadi teringat gitu ya, teringat sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, menjala saya jelisan yadhkurunallaha fihi illa hafatsumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fiman indah. Siapa orangnya yang dia itu gemar duduk di majelis. Nah, kalau sekarang berarti duduk di depan Zoom. Nah, ibaratnya sama-sama kita menuntut ilmu walaupun tidak satu tempat. Yaitu manjala sama majlisan yadhkurunallah fi, di dalamnya kita menyebut asma Allah, di dalamnya kita mengkaji, mengaji dan kita belajar, kecuali diberikan ada empat kata kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah illa hafathumul malaikah. Dia ada dikelilingi oleh malaikat. Jadi kita lagi dikelilingi sama malaikat, malaikatnya juga bukan malaikat pencabut nyawa ya Bapak Ibu semuanya ya, tapi malaikat rahmat. Malaikat yang penuh cucuran. Yang kedua apa? Wa humur rahmah, diturunkan rasa kasih sayang kepada kita semua yang mana buahnya adalah kita faham akan ilmu itu, kita semakin bijak dan kita semakin bisa menjadi orang yang mampu untuk semangat dalam meniti hari-hari kehidupan kita. Wa dzakarallahu fi man indah. Kemudian yang berikutnya adalah Allah menyebut-nyebut kita sebagai orang-orang yang dekat terhadap Allah. Artinya apa? Orang yang mau ketika ada ilmu-ilmu Allah berikan, ketika ada ilmu-ilmu Allah di apa namanya disampaikan oleh siapapun tanpa memandang dia itu anak kecil, orang dewasa dan lain sebagainya. Artinya apa? Memandang bahwa eh, apa yang disampaikan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang soleh dan mukhlisin. Orang-orang yang soleh dan juga orang-orang yang mukhlis. Mukhlis itu apa? Orang yang senantiasa murni dalam beragama. Bukan karena si A, bukan karena si B, bukan karena orang lain, bukan karena ikut-ikutan. Tapi karena diri kita pengen menjadi hamba yang sempurna. Maka dari itu ini underline sebelum kita bahasan gitu ya, hanya satu orang di dunia yang tidak akan pernah dia itu mampu tergoda oleh setan. Saya mungkin bisa tergoda, Bapak Ibu bisa tergoda, Sepuh bisa tergoda. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa wala uqwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin, katanya. Kata apa dalam firman Allah Subhanahu wa taala, setan itu akan menggoda semua orang dari tingkat kalangan paling bawah sampai kiai, sampai alim ulama, sampai ajengan dan lain sebagainya. Itu tergantung. Kalau masyarakat bawah, ya setannya juga setan bawah. Kalau kiai, setannya juga kiai gitulah, ibaratnya kayak gitu. Tapi ada satu orang nih, kata Al-Quran, yang tidak bisa tergoda itu adalah illa min ibadaka min humul mukhlasin. Hamba-hambamu yang mukhlas. Hamba-hambamu yang ikhlas.
hamba-hamba Engkau ya Allah yang dia itu memurnikan karena Engkau semata. Nah, ini moga-moga kita bagian dari orang-orang yang mukhlisin. Bapak Ibu semuanya, di situ ada slide-nya kita sambil berjalan. Jadi kita bahasan kali ini ada tentang fikih wakaf dan juga amal jariah. Yang mana next coba Mas, yang mana bahwa wakaf ini kalau kita asosiasikan wakaf itu artinya wukuf. Bapak Ibu semuanya mungkin kalau yang sudah pernah haji itu ada yang namanya wukuf di Arafah. Gitu ya. Tanggal 9 Zulhijjah. Nah, makanya yang belum pernah haji moga-moga Allah sampaikan dan Allah panjangkan umurnya bisa haji. Jadi wakaf atau wukuf adalah sesuatu yang apa namanya ibaratnya tetap gitu ya. Kemudian mengapa ini bulan Ramadan bulan istimewa? Sebelum kita ngebahas tentang lebih lanjut lagi bahwa nah ini beberapa poin nih. Yang pertama bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Kita tahu di bulan Ramadan itu amalan-amalan yang biasa itu akan dilipat gandakan, amalan sunnah menurut sebagian ulama dilipat gandakan, amalan wajib juga dan lain sebagainya. Maka dari itu bulan dilipat gandakannya pahala, kemudian yang kedua bulan sedekah dan bulan kebaikan. Yang ketiga bulan kesempatan untuk memperbanyak yang namanya amal jariah. Dan yang paling penting lagi nih, ini momentum investasi akhirat. Karena apa? Di bulan-bulan yang lainnya sama banyak apa namanya bisa kita melakukan kebaikan, tapi kebaikannya tidak lebih dari kebaikan biasa. Artinya Pak, mungkin di bulan biasa itu dilipat gandakannya 10 kali lipat. Kalau di bulan Ramadan, beberapa riwayat itu dilipat gandakan kembali. Karena apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di sini banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang paling agung adalah peristiwa turunnya ayat Al-Quran dan dimuliakan oleh Al-Quran seperti itu. Jadi ini adalah momentum dan yang paling penting adalah momentumnya kita bersyukur. Next Mas coba. Kemudian yang berikutnya adalah ini di dalam hadis dulu kita sebutkan bahwa orang yang paling dermawan itu adalah aku dan beliau kata Rasulullah lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Maka dari itu Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu semuanya nih apa ibaratnya pengen dilipat gandakan, maka inilah saatnya di bulan ini. Yang mana mungkin Bapak Ibu semuanya ada yang dagang THR, kemudian ngasih-ngasih tetangga. Nah, ini kan bentuk kita untuk apa namanya untuk bisa apa namanya memberikan sesuatu kepada orang lain atau giving. Nah, maka dari itu di dalam surat Al-Insan disebutkan bahwa inna manut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Ciri orang yang dia itu tadi mukhlas atau orang yang mukhlis ketika memberi itu adalah liwajhillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Ketika kita memberi kepada orang lain, ketika kita memberi kepada orang yang membutuhkan, bahkan di dalam ayat ini disebutkan kita tuh ucapan terima kasih pun nggak mengharapkan gitu. Artinya misalnya kadang gini, kita ngasih orang nih, ya nanti kita ada kaitan sama wakaf nih. Kita ngasih orang misalnya ya, kita ngasih orang misalnya 100.000 atau 200.000 misalnya. Tiba-tiba orang itu habis nerima uang dari kita, ngeloyong aja begitu aja gitu. Karena kadang kita ngurut tuh ya, bukannya terima kasih gitu, malah ngeloyong sendiri. Nah, ini orang yang tingkatan dewa, tingkatan tinggi, itu ucapan terima kasih pun nggak ngarepin gitu artinya. Karena ketika ngarepin ya memang ada tercampur kita unsur-unsur keduniawian. Tapi itu manusiawi. Jadi maksudnya di dalam surat ini adalah disebutkan bahwa kita tuh levelnya ditinggiin gitu loh. Inna manut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukuro. Pokoknya saya ngasih itu karena Allah aja gitu. Bahkan kamu ucap menerima la nuridu minkum jazaa'u wala syukuro. Bahkan ucapan syukur, ucapan terima kasih kamu, ucapan makasih ya Pak, makasih ya Bu, makasih ya Mas, makasih ya Mbak, itu nggak diarepin. Bukannya sombong, bukan. Tapi memang dia mencoba untuk level up gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian coba next lagi Mas. Nah, Bapak Ibu semuanya di dalam hadis tadi Rasulullah itu orang yang dermawan. Ketika di bulan Ramadan dia lebih dermawan lagi. Nah, masuk kepada apa itu wakaf? Tadi seperti yang saya bilang, wakaf adalah kalau Bapak Ibu semuanya di Arafah itu wukuf di Arafah artinya berdiam diri pada tanggal 9 setelah matahari di atas. Artinya kalau di kita ya mungkin di atas jam 11 atau jam 12 sampai matahari akan tenggelam, itu wukuf, kita berdiam diri di situ. Kita apa istilahnya kita menetap di situ. Atau istilah lain adalah menahan harta yang pokoknya itu tetap tapi manfaatnya diberikan dan digunakan untuk kebaikan di jalan Allah. Seperti itu. Nah, kemudian
hartanya tetap, manfaatnya terus mengalir, dan ini yang paling penting, termasuk sedekah jariah. Maka dari itu ada orang-orang yang kalau kita tahu nih ya, orang-orang zaman dulu, wabil khusus para sahabat Nabi yang mungkin masih sampai sekarang ya wakafnya gitu ya. Siapa coba? Ada yang tahu? Utsman bin Affan. Maka dari itu beliau apa namanya perkebunannya, kemudian ada beberapa hotel Utsman itu masih tetap dari mulai zaman dulu sampai sekarang. Sehingga apa? Sehingga Utsman radhiyallahu anhu ketika sudah wafat, dia senantiasa dapat pahala mengalirnya. Artinya apa? Multi level pahalanya senantiasa mengalir terus. Nah, tadi bisa jadi wakafnya itu berupa kebun, berupa bangunan dan tanah-tanahnya, atau berupa bisa jadi untuk tanah untuk masjid, kemudian Al-Quran yang disediakan ke masjid, kemudian sekolah, rumah tahfiz, dan lain sebagainya. Artinya apa? Dia tetap dan tidak bergeser, tapi manfaatnya bisa disalurkan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Next, coba. Nah, dalil Al-Qur'annya, kenapa wakaf ini penting? Dalil Al-Qur'annya itu surat Ali Imran ayat 92. Itu apa istilahnya gini ya? Kadang kita tuh dalam bab bagi membagi itu manusia itu agak-agak pelit. Makanya dalam Al-Qur'an tuh ada apa namanya ada ayatnya tuh di dalam surat Al-Ma'arij itu. Innal insana khuliqa halu'a wa idza masyahu khairu manu'a wa idza masyahu syarru jazua. Manusia tuh kalau dia dikasih banyak kenikmatan tuh, nggak mau ah, buat saya dulu ah gitu. Ketika dia dihimpit, ya Allah, kok gini banget hidup gitu loh. Jadi udah digambarkan di dalam Al-Ma'arij. Bahkan di dalam surat yang lainnya juga ada di dalam apa namanya surat Al-Fajr di situ ada. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu ketika dikasih banyak kemuliaan, dikasih banyak keberkahan. Tapi ya Allah kok gini banget? Kamu menghimpit aku ya gitu. Jadi sampai bahkan seperti itu gitu. Itu manusia wajar gitu. Bukan wajar, apa namanya udah digambarkan. Nah, makanya pilihan kita jadi manusia seperti itu udah atau enggak. Nah, kaitannya sama dalil di situ dijelaskan bahwa lantana lul birro hatta tungfiku mimma tuhibbun gitu kan. Jadi lan ini dalam apa ya? Mungkin kaidah nagu tuh lan itu sekali-kali tidak. Artinya ini untuk menegaskan gitu loh. Lan tanalul birro hatta tungfiku mimma tuhibbun. Kamu apa namanya? Kamu ngasih apa namanya tempat yang udah jelek kita kasih atau bahkan balik lagi bahkan kalau dalam bisnis pengen bisnis diwakafkan misalnya gitu ya. Bisnis yang udah reot, yang udah apa namanya yang udah mau lapuk, yang udah bangkrut, kita wakafkan gitu. Karena pada saat untung ya kita sendiri nikmati. Artinya apa? Nah, ini prinsip buat saya, buat kita semua bahwa adalah ngebagi ke orang lain adalah ngebagi keuntungan. Ngebagi apa? Ngebagi kebermanfaatan, ngebagi hal-hal yang baik yang kita itu cinta juga. Makanya ayat ini tuh menegaskan bahwa kita tuh harus jadi manusia yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma kita. Jadi artinya apa? Memberikan sesuatu yang dicintai seperti itu. Coba next lagi. Nah, balik lagi ke hadis lagi gitu ya. Udah pada mafhum lah ya. Hadisnya ada yang menguatkan kita bagaimana kita nanti mungkin kalau ada kesempatan kita bisa berwakaf. Nah, maka dari itu kalau teman-teman yang misalnya udah pernah umroh kan banyak tuh wakaf lillahi ta'ala, wakaf Al-Quran, wakaf kursi dan lain sebagainya untuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu sama seperti itu gitu. Jadi mereka memanfaatkan. Tapi tadi tujuan apa hadisnya apa ya tadi? Idza mata ibnu Adam qata'a amaluhu illa min salat, sadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun shalihun. Ah, ini udah mafhum banget lah. Artinya apa? Semua anak Adam kalau sudah meninggal itu terputus amalnya. Udah habis gitu. Kecuali tiga tadi. Salah satunya pas sodakol jariah. Di dalamnya ada wakaf gitu. Yang akan mengalir ketika sodakol jariah itu digunakan terus-menerus gitu. Maka dari itu ketika ada program-program wakaf apapun itu minimal walaupun kita nggak 100% ikut dalam sumbangsi itu
minimal kita berapa persennya, 0, sekian persen, 1%, 2%, dan lain sebagainya. Atau bahkan kita yang jadi sponsor utama silahkan seperti itu. Artinya apa? Akan kita nikmatin sampai kapanpun selama tempat itu tetap dan digunakan untuk kebaikan di jalan Allah, apa namanya, kebaikan orang-orang Muslim di jalan Allah. Kemudian yang kedua kan tadi anak yang soleh yang mendoakan, kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi seperti itu. Itu yang mentaukidkan, apa namanya, menegaskan bahwa kita itu, yuk bareng-bareng kita mencintai yang namanya memberi atau berinfak atau mewakafkan. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang saya mewakafkan diri saya. Nah, artinya apa? Ya, dia pun ketika idenya dipakai orang lain, kemudian gagasannya terus dipakai, moga-moga itu juga jadi jariah buat kita gitu loh, seperti itu. Next lagi Mas. Nah, ini rukun wakaf pasti udah ada lah ya. Wakif adalah orang yang memaafkan harta, kemudian maukuf, orang harta yang diwakafkan, maukufun alai adalah penerima manfaatnya, kemudian sigot ikrar. Gitu. Artinya apa? Ini udah wajib. Jadi harus ada orangnya, harus ada tujuannya, harus ada barangnya, kemudian ikrarnya. Artinya apa? Ijab kabulnya lah seperti itu. Jadi ini rukunnya ya gampang lah dalam Islam mah, nggak berat gitu. Next. Kemudian syarat orang yang berwakaf yang penting Muslim. Nah, maka dari itu banyak yang nanya tuh, apa namanya, kalau orang non Muslim bisa nggak berwakaf? Ya nggak bisa, karena salah satu syaratnya itu Muslim gitu. Kalau orang yang non Muslim berarti ya akadnya ngasih gitu, artinya dia cuma hibah biasa aja gitu. Dia apa namanya, dia ini nggak apa namanya dapat pahala, doh yang enggak, bukan Muslim. Kalau pengen dapat pahala mau alaf dulu misalnya kayak gitu. Tapi kan ini kebaikan. Nah, itu dia bedanya Islam. Kuncinya adalah di syahadatnya, kan seperti itu. Artinya apa? Semua kunci yang awal mula itu adalah di syahadat, yang mana akan membuka pintu-pintu yang lainnya. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang non muslim, mohon maaf, saya bisa nggak berwakaf? Bisa, tapi dijelaskan. Artinya ya ini berarti hibah gitu. Ya maksudnya untuk dipakai untuk kaum muslimin nggak masalah gitu. Kemudian yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat pemilik harta. Kemudian yang kelima yang paling penting tidak dipaksa. Artinya apa? Tanpa paksaan la ikraha fiddin. Nah, pemilik harta ya pasti harus, jangan sampai misalnya nih ada anak-anak, anak kecil. Bapak saya mau wakafin tanah ya buat masjid di sini ya, tapi dia belum balik dan ternyata di sertifikatnya bukan atas nama anak gitu loh, tapi atas nama bapaknya. Nah, ini misleading, artinya ya jangan sampai terjadi seperti itu, tiba-tiba udah dipakai bapaknya nuntut, wah itu panjang masalah. Dan jangan lupa ketika udah diwakaf harus ada saksi-saksinya, kemudian dinotariskan misalnya, atau kemudian diakadkan sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga wakaf itu barang, tempat, bangunan, tanah itu betul-betul ada saksi, kemudian sesuai legal, dan juga bisa dimanfaatkan untuk sustainability-nya, keberlangsungan tempat tersebut untuk umat seperti itu. Nah, kemudian ya nggak dipaksa, dalam tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan juga tidak ada intervensi dari siapapun. Seperti karena apa? Ini jangan sampai ada nih beberapa kasusnya ketika misalnya ahli warisnya dia ngomong, ini ya udah, ini bagian saya gitu. Ini tanah, ini misalnya tanah nih. Ini tanah diwakafin misalnya untuk bangun apa namanya, sebuah fasilitas untuk mengaji anak-anak, misalnya rumah belajar atau rumah Quran misalnya kayak gitu. Ternyata masih belum beres itu, apa namanya, gono gini dan lain sebagainya. Akhirnya yang lainnya menuntut. Nah, ini jangan sampai ini di kemudian hari terjadi. Artinya apa, tadi dilegalkan, disaksikan semuanya. Maka dari itu ya ketika udah diwakaf ya udah tidak bisa diganggu, atau bahkan orang tuanya ketika itu apa namanya berwasiat udah langsung bukan masuk dari bagian yang dibagi wariskan seperti itu. Jadi jangan sampai di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, perpecahan dalam keluarga dan lain sebagainya gara-gara wakaf ini belum jelas di awal seperti itu. Next, syarat harta wakaf. Nah, balik lagi tadi ya, harta halal pastinya. Jangan sampai harta karena, mohon maaf, nauzubillah, misalnya jualan sabu, jualan minuman keras, kemudian ini untuk membersihkannya kita wakafin aja lah, kita belikan sebidang tanah, kita belikan bangunan, kita belikan Al-Quran dan sebagainya untuk mencuci dosa-dosa kita, ya jangan. Itu nggak boleh, karena apa? Ya dapatnya juga dari hal-hal yang nggak penting, dari hal-hal yang haram lah intinya kayak gitu.
Kemudian milik sendiri. Nah, ini dia pastikan milik sendiri, bukan milik orang lain. Artinya apa? Nauzubillah, apalagi kalau nyolong-nyolong misalnya tadi saya bilang. Kemudian tiba-tiba orang lain menuntut itu atau diem-diem itu diwakafin. Nah, itu jangan sampai. Makanya dibuktikan dengan tadi tanda milik. Artinya apa? Misalnya kalau mobil ya ada BPKB, kalau rumah ya ada sertifikat misalnya, atau kalau apa kayak apartemen bangunan ya ada strata titel dan lain sebagainya. Artinya apa? Bukti kepemilikan yang sah yang diakui oleh negara seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah jelas bentuknya. Ya, jangan sampai nggak jelas. Ngomongnya wakaf tanah, tapi ternyata tanahnya nggak ada. Wakaf mobil, mobilnya bodong. Misalnya wakaf Quran, Qurannya nggak dikasihin. Misalnya wakaf, apalagi bangunan, ternyata bangunan bukan punya dia, kayak gitu ya. Jangan sampai. Kemudian yang berikutnya adalah bisa dimanfaatkan oleh umat. Nah, ini poin pentingnya. Karena apa? Itu yang menyebabkan si muwakif atau orang yang mewakafkan itu dapat pahala jariah, dapat pahala yang terus mengalir ketika udah deal akad dipakai, langsung ngalir ibaratnya pahalanya seperti itu. Next. Ya, tadi contoh-contoh wakaf, ada wakaf Al-Quran di masjid, ada wakaf sumur, ya, di daerah-daerah pedalaman, atau mungkin bukan daerah pedalaman, daerah yang gersang mungkin, atau daerah yang itu nggak ada PDAM, nah bisa jadi kayak gitu. Kemudian wakaf sajadah, karpet masjid, wakaf tanah, wakaf pesantren bahkan gitu. Kemudian wakaf buku-buku sebagai gudang ilmu. Nah, selanjutnya silakan disebutkan Bapak Ibu semuanya. Artinya apa? Wakaf itu banyak. Yang paling penting itu tadi syarat, rukun dipenuhi. Sehingga apa? Sehingga nanti langsung ke bagian pahalanya seperti itu. Next. Ya, keutamaan wakaf. Yang pertama, tolong menolong sesama muslim di dunia. Nah, ini benar nih. Ini poin penting banget. Kadang kelemahan dari kita itu hal-hal yang seperti ini. Nah, jadi jangan sampai ya tadi udah mah kita lemah, kemudian orang lain nggak nolong, makin lemah. Makanya dalam surat An-Nisa kalau nggak salah, wal yakhshal ladzina law taraku minhum dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah engkau merasa khawatir terhadap nanti anak keturunanku, anak keturunan kamu, anak keturunan kita semua yang akan nanti lemah. Bisa jadi lemah secara iman, lemah secara ekonomi, lemah secara sosial dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita khawatir nih, jangan sampai umat Islam menjadi lemah. Maka dari itu dengan wakaf salah satunya adalah saling ta'awun. Maka dari itu wa ta'awanu alal birri wa taqwa kan seperti itu. Saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan lebih jauh lagi, apa namanya? Man yassara musliman yassarahullahu fid dunya wal akhirah kayak gitu. Jadi artinya apa? Kita mencoba untuk memberikan hal-hal yang memang benefit, manfaat kayak gitu. Apa namanya melalui wakaf-wakaf tersebut, melalui infak-infak yang kita keluarkan tersebut seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang kedua adalah menjaga dan Islam. Bentuk kehormatan umat Islam salah satunya lewat wakaf sehingga kita tidak dipandang remeh oleh yang lain. Karena apa? Umat Islam adalah umat yang tinggi dan jangan kita merasa rendah di antara umat-umat yang lainnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mendatangkan pertolongan Allah. Nah, pastilah Allah ketika kita berwakaf, ketika kita menginfakkan sebenarnya kita mengharap tadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita melakukan seperti itu, kita bertakwa, kita apa namanya berwakaf, beriman dan lain sebagainya. Moga-moga banyak pertolongan dari arah yang nggak disangka-sangka. Kemudian pahala mengalir walaupun kita sudah meninggal. Nah, ya betul tadi sebagaimana yang dijelaskan di awal tadi bahwa in qata'a amalu. Terpotong semua amalnya, terpotong semua kebaikannya kecuali tadi apa? Sedekahun jariyah. Sedekah jariah di dalamnya ada wakaf, infak dan lain sebagainya yang dimanfaatkan dan itu akan terus mengalir sampai kapan? Sampai kita tiada, sampai kiamat, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, penutup. Harta akan habis ketika dibelanjakan untuk hal-hal duniawi. Betul, artinya apa? Mohon maaf, kalau misalnya kita hanya sekedar makan ke tubuh kita, betul, dijadiin pahala karena kita sholat dan lain sebagainya. Tapi ketika udah keluar, selesai. Maka dari itu, contoh pada para sahabat dulu, wabil khusus Utsman bin Affan tadi tentang wakaf kebunnya, wakaf hotelnya. Bahkan ada orang Indonesia yang kalau teman-teman Bapak Ibu tahu,
Habib Bugak yang dari Aceh, yang dia itu apa namanya punya tanah di sana, dan di atas tanahnya sekarang dibangun hotel-hotel mewah, yang mana setiap tahun jamaah haji dari Aceh itu mendapatkan kurang lebih kalau dirupiahkan 6 sampai 7 juta, 1.500 realan kalau nggak salah. Satu orang seluruh jamaah dari Aceh. Jadi tips kalau Bapak Ibu mau pengen pergi haji, didapat sangu, dapat uang tambahan lagi, berangkatnya dari Aceh. Pasti dapat itu. 1.500 real setiap tahun. Artinya apa? Ini dari wakaf Habib Bugak yang ketika tahun 1800-an, 1900-an awal-awal dulu, itu dimanfaatkan sekarang di atasnya dibangun hotel-hotel dan apa namanya bisnis-bisnis yang sudah menggurita di sana. Nah, keuntungannya, manfaatnya itu buat dia titip untuk rakyat Aceh yang apa namanya yang ber apa namanya di jamaah Aceh itu, dan benar gitu semuanya dapat. Nah, jadi itu wakaf. Kemudian yang berikutnya adalah harta yang kekal, nilai jariahnya ketika kita membelanjakan harta jalan Allah itu nilainya kekal, bukan habis. Bukan habis. Betul, secara nominal mungkin turun. Secara nominal mungkin berkurang, tapi akan digantikan hal yang lainnya. Dan yang paling penting lagi, turunnya itu masuk lagi ke kantong apa? Ke kantong-kantong tadi, ke kantong-kantong akhirat gitu. Makanya manja bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bisayyiati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang dia itu melanjakan kepada kebaikan, maka akan dikali lipatkan 10. Kita keluar 10 juta kali 10, itu minimal. Belum Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Apalagi di dalam surat Al-Baqarah kan, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Jadi Allah melipat gandakan semuanya 700 kali lipat tuh. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa jadi melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Jadi bukan cuma 10, tapi 700 kali lipat lebih gitu loh. Kemudian yang berikutnya adalah harta pahala wakaf tidak akan habis ya, karena terus mengalir dan lain sebagainya. Kemudian yuk jadikan Ramadan sebagai kesempatan kita memperbanyak amal jariyah. Jadi kalaupun nanti ada siapapun tetangga kita, orang lain dan lain sebagainya, misalnya ada program wakaf, ya seenggaknya gitu, seenggaknya kita ikut partisipasi. Walaupun nggak 100%, minimal ada tanda kutip saham, ada saham kita di sana. Maka dari itu ini juga kadang saya lakuin, misalnya ada iklan apa, ada WA apa tentang wakaf dan lain sebagainya misalnya ya. Ya saya ikut, misalnya walaupun 0, sekian persen atau bahkan apa 0,000 sekian persen gitu. Ya minimal ada pahala di sana, ada saham di sana kebaikan. Yang mana ketika digunakan itu terus mengalir buat kita semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah jadikan Ramadan sebagai bulan latihan berderma. Artinya apa? Mohon maaf, jikalau kita masih jadi orang yang mungkin belum dermawan, ya inilah Ramadan saatnya. Saatnya apa? Saatnya kita memaksakan, Allahumma paksakan gitu. Memaksakan untuk apa? Untuk kita tuh berderma sesuai dengan kemampuan kita. Ya kalaupun misalnya nggak wakaf, misalnya ada infak, ada sedekah subuh, yang mana nanti dikumpulin, lama-lama bisa jadi untuk wakaf kayak gitu. Oke, next. Nah, ini dia. Allahumma ij'alna min ahli sodaqah sodaqatul jariyah. Ya Allah, doanya adalah moga-moga kita semua, saya, Bapak Ibu semuanya, Allah jadikan infak dan lain sebagainya. Moga-moga pada pertemuan malam hari ini penyampaian materinya yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah-salah kata datangnya dari saya pribadi, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum kita Ustaz Faisal. Baik, selanjutnya kita lanjut sesi tanya jawab dan diskusi. Seperti biasa, kita ada yang ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom
atau bisa juga bertanya langsung kepada guru kita, Ustadz Faisal, dengan mengaktifkan mikrofonnya. Enggak, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dituliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom, atau bisa juga mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada guru kita, Ustadz Faisal. Mohon izin Pak Ustadz, biasanya kan lembaga yang mengelola wakaf itu ada banyak program ya Pak Ustadz. Nah, boleh nggak Ya, ya. misalkan ada yang wakaf, nah uang wakaf itu dipakai dulu buat program yang lain Pak Ustadz. Nah, itu apakah diperbolehkan atau tidak boleh? Kalau misalkan wakaf pembangunan, nah wakaf pembangunan mungkin karena ada sesuatu, jadi program yang di lembaga itu menggunakan duit wakaf pembangunan terlebih dahulu, jadi diganti seperti itu. Apakah seperti itu kan atau bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Nah, jadi ya balik lagi kan tadi rukun wakaf itu ada namanya sigot. Sigot kan ikrar ya. Ikrar. Ikrar itu artinya kobil tuh gitu loh. Kobil tuh saya terima nikahnya. Ya, maksudnya sebaiknya ya, maksudnya sebaiknya itu sesuai peruntukannya gitu loh. Kalau menurut saya karena apa? Itu kita lagi menjaga amanah dari umat, lagi menjaga amanah dari orang lain supaya kita tuh bener-bener trust gitu. Nah, kalau dalam bisnis kan trusted gitu, yang bisa dipercaya sehingga orang tuh banyak beli atau sehingga orang tuh nanti banyak wakaf di program-program kita lainnya. Gitu. Maka dari itu ini betul-betul kalau saya strike ya, artinya apa? Supaya kita nih reputasinya terjaga. Nah, itu istilah istilah Rasulullah tuh al-amin supaya kita jadi orang yang terpercaya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, kalau akadnya untuk apa? Ya udah untuk itu. Kalaupun misalnya mau oh dipakai dulu, tahan. Itu namanya godaan setan. Itu namanya ini. Jadi sebagaimana tadi yang saya bilang walau uyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Pasti akan ada godaan. Nggak usah jauh-jauh. Misal ada peristiwa nih. Ada dua apa namanya ustadz misalnya, ustadz dua orang. Pertama kali dia oke menjalankan program ini, tapi ketika besar karena apa istilahnya di awal nggak jelas, maka dari itu ketika udah ini ya tarik menarik atau ibaratnya ini karena saya, ini karena ini. Jadi apa namanya semuanya saling mengklaim. Nah maka dari itu akadnya di awal jelas dulu. Ini yang ngurus program ini siapa? Kemudian yang berhak ke sini kemana aja? Peran mereka apa aja. Nah, sama seperti itu. Maka dari itu, ya tadi seperti akad nikah. Masa iya istri kita dipakai orang lain dulu kan gitu? Kan enggak. Ya kalau saya sih seperti itu karena ada sigot itu maksud rukun tadi. Apa namanya ikrar gitu. Saya punya tanah seluas 100 meter persegi, sertifikat punya saya sendiri, saya beli dengan uang yang halal, ini digunakan silahkan untuk TPA misalnya. Boleh 50% TPA, misalnya 50%-nya dipakai untuk aktivitas bisnis yang mendukung TPA. Nah, kan jelas seperti itu. Maka dari itu ini saran saya kepada teman-teman siapapun ya, kita dalam mengolah informasi dan juga memberikan pelayanan kepada orang harus ada 3 BAL. Yang pertama B-nya adalah benar. Kemudian yang kedua adalah akurat. Kemudian yang ketiga adalah lengkap.
Nah, kayak gitu. Jadi harus benar, akurat, dan lengkap. Sama di dalam sigot, di dalam ikrar juga harus seperti ini. Benar, ya oke, punya kamu. Akurat, untuk apa? Untuk bangun masjid, lengkap, sok ditulis. Siapa aja nanti yang ngurusin. Untuk apa? Nah, jadi artinya apa? Itulah Islam. Islam tuh ngajarin enak banget kok, clear. Ngajarin supaya benar-benar clear di awal. Nah, atau adapun itu Ustadz, misalnya eh, ada program ini kan belum ada dananya segala macam. Nah, itu tantangannya. Tadi kita mau ngikutin apa namanya godaan setan dengan dalil apalagi ada dalil-dalil yang biasa disebutin misalnya gitu. Nah, ini jangan sampai. Makanya dari itu yang saya bilang tadi, Ustadz pun digodanya sama setan Ustadz gitu loh. Kiai kiai pun digodanya kiai setan gitu loh. Karena apa? Dia pinter dalil, nyari dalil gitu. Jadi intinya apa? Tadi benar, bukan pembenaran gitu loh. Kan beda. Benar dan bukan pembenar. Kalau pembenaran bisa aja kita ngambil dalil sesuai dengan hawa nafsu kita. Ah, kayak gitu. Enggak, yang lainnya. Iya, Ustaz. Syukran. Berarti emang harus sesuai dengan ikrar awalnya ya, Ustaz ya. Betul. Kalau misalkan wakaf, misalnya untuk pembangunan kayak tadi TPA, berarti emang harus digunakan untuk pembangunan TPA seperti itu. Jangan dipakai buat lain. Ya Ya. itu tadi karena inna syaitana kana aduwwum mubina. Setan itu musuh yang nyata buat kamu. Kamu tidur, kita tidur tuh dia melek gitu. Kamu melek, dia masih melek gitu loh. Artinya apa ya tadi? Pasti ngegoda terus. Enggak, yang lainnya barangkali. Terima kasih. Enggak, Bapak Ibu, barangkali ingin didiskusikan itu tentang materi kita wakaf dan amal. Ya, saya tuliskan di kolom chat Zoom atau bisa juga mengaplikasikan langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Mangga. Ya, sambil diingat lagi tadi, rukun wakaf ada empat. Wakif, orang yang mewakafkan, yaitu orang yang memberikan hartanya. Jadi seseorang kita memberikan harta kita atau ya berupa harta yang lainnya. Kemudian maukuf, maukuf tuh harta yang diwakafkan, objeknya. Kemudian milik sendiri, kemudian tanah, bangunan, sumur Al-Quran, segala macam. Kemudian maukufun alaihi kepada siapa, yang penerimanya siapa gitu, misalnya yayasan apa atau misalnya lembaga apa atau perorangan siapa, nah kayak gitu. Kemudian yang keempat tadi zigot, ijab dan kabul. Saya wakafkan bangunan ini kepada Adib misalnya kayak gitu untuk TPA 100%. Nah, makanya harus jelas gitu kayak gitu sehingga nanti nggak remang-remang. Nah, ini kan buat TPA 100 meter. TPA kan bisa cukup nih 25 meter persegi aja. Sisanya kita buat yang lain. Gitu. Jadi benar-benar harus jelas kayak gitu. Makanya tadi BAL, benar, akurat dan lengkap. Kemudian syarat wakafnya muslim, udah pasti yang saya bilang tadi. Kemudian kita berakal, jangan sampai kita mohon maaf orang gila tapi muslim ya nggak bisa kayak gitu. Kemudian yang berikutnya balik, pastikan dicek kalau anak kecil, dia udah balik belum, udah mimpi basah belum, udah keluar head belum. Nah, kayak gitu. Itu punya dia atau bukan, kayak gitu. Kemudian pastikan dia pemilik harta. Kalaupun enggak, sudah digaris keturunan ke ahli waris dan pastikan itu sudah dibagi, misalnya dan diatasnamakan ahli waris. Kemudian yang berikutnya adalah tidak dipaksakan. Dan syarat harta wakafnya adalah halal, milik sendiri, kemudian jelas bentuknya dan digunakan sebagaimana mestinya. Gitu. Gitu. Baik, syukran, Bu. Kalau misalkan tadi kan ada yang disampaikan Pak Ustadz wakaf Al-Quran ya Pak Ustadz. Nah, itu Halo? kan Ya. mungkin ya suaranya Suara masuk. putus-putus nih. Baik, kami Ya, ulangi. ulangi Pak Ustadz. Ya, mangga, mangga. Oke, aman ya, Bismillah. Ya, tadi kan sudah disampaikan salah satunya bisa wakaf Al-Quran seperti itu. Karena di sini bulan bulan yang mulia juga, bulan Ramadan, yang mana kita banyak, salah satu aktivitasnya itu memperbanyak baca Al-Quran seperti itu.
Nah, kalau misalkan kita wakaf Al-Quran, terus kita kayak request ke Pak Ustadz untuk segera dibagikan Al-Qurannya kepada yang misalkan di pondok-pondok atau mungkin di sekolah-sekolah yang membutuhkan seperti itu. Nah, apakah itu diperbolehkan Pak Ustadz? Jadi segera dibagikan gitu. Jangan ditunda-tunda, karena kan Oh, momen bulan ya, Ramadan juga supaya ya. segera dibaca dan dimanfaatkan dengan baik ke tempat tujuan seperti itu Pak Ustadz. Nah, itulah makanya tadi yang saya bilang si orang yang mengelola atau yang penerima yang atau yang menyalurkan saya dari jamaah nih ke dia. Nah, dia juga tadi kredibel. Kredibel itu maksudnya apa? Ya udahlah, nanti aja lah, seminggu lagi misalnya. Nah, ini nggak kredibel. Artinya apa? Ya udah segera. Ya nanti kan capek. Ya bagian dari konsekuensi. Artinya apa? Biar nih orang yang ngasih Al-Quran ini bisa dipakai. Artinya apa? Pahalanya langsung ngalir gitu loh. Kitanya juga yang membawa juga apa namanya dapat pahalanya juga karena mengantarkan itu gitu ke sana. Kita sebagai amilnya seperti itu dan lain sebagainya. Nah, jadi ya sebetulnya sama kalau asosiasinya sama kayak Jago Karian lah. Infak 0%, 0% apa? 0 rupiah gitu. Artinya apa? Masuk bulan ini 1 miliar misalnya. Ya harus habis bulan ini 1 miliar. Makanya kenapa ada program makan sahur gratis, buka gratis. Artinya apa? Jamaah seneng. Bukannya malah makin habis duitnya, tapi malah makin bertambah. Ada lagi, habis lagi, ada lagi gitu. Nah sama wakaf juga mungkin kalau tadi Al-Quran. Misalnya kita nyalurin nih 1.000 Al-Quran. Wah, kita laporin, oh percaya nih, hebat nih, yayasan ini hebat nih, apa namanya si orang ini nih langsung nyalurin. Orang tuh pasti nanti akan pesen lagi, pesen namun kok pesen, akan ngasih lagi, akan wakaf lagi ke dia. Artinya apa terus berkesinambungan dan kita dikenal sama orang itu tadi reputasinya baik, reputasinya bagus. Karena apa? Sekarang tuh mata uang zaman sekarang adalah reputasi dan kredibilitas itu mata uang tertinggi. Kayak gitu. Kita nggak walaupun nggak punya duit tapi punya reputasi dan kredibel bisa hidup gitu. Yang paling penting kita fight berjuang gitu. Membangun kepercayaan juga ya Pak Ustadz ya. Betul, karena Mm-mm. ya itu salah satu apa menurut saya nilai intrinsik, nilai yang nggak kelihatan tapi orang tuh bisa menilai gitu loh. Nah, gitu. Jadi nilai intrinsiknya di situ atau intangible sesuatu yang nggak kelihatan tapi bisa dinilai gitu, bisa dirasa sama orang lain. Nah, kalau ini bahasanya ada lagi ini ilmunya. Mangga Bapak Ibu. Oke, kalau nggak ada mungkin udah jam 10 Mas Adib. Ini Pak Ustadz, mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin disampaikan dulu dari Pak Ustadz, maka sebagai closing statement. Boleh. Bapak Ibu semuanya, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, moga-moga materi tadi seenggaknya minimal banget saya sih. Pengennya kita jadi agak melek, habis itu agak melek-melek gitu lah. Nanti meleknya ketika mungkin kita ikut andil bagian dari kita muwakif itu. Artinya kita orang yang berwakaf kepada siapapun lah, entah itu perorangan, entah itu lembaga, entah itu yayasan, atau bahkan lintas negara misalnya kayak gitu gitu dan lain sebagainya. Jadi ini bekal karena apa? Inilah yang tanda kutip salah satunya menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir. Kita mungkin bukan yaumil akhir deh di alam kubur. Artinya apa? Moga-moga dengan wakaf ini nih ketika kita masuk teng hari pertama misalnya kita dikubur nih meninggal nih kan udah nggak ada tuh terputus tuh. Nah salah satunya yang nolongin artinya apa? Kalau gelap nih yang bawa senter tiba-tiba ada nih. Kamu siapa gitu? Ingat nggak waktu dulu pernah wakaf Quran di Madinah? Ingat nggak waktu dulu pernah ikut wakaf Al-Quran di yayasan ini, di pondok ini? Nah ini saya nih, ayo digandeng. Jadi di alam kuburnya tuh diterangin oleh pahala-pahala wakaf kita, gitu loh. Dan moga-moga dengan wakaf-wakaf yang lainnya, yang harusnya gelap gitu karena dosa kita mungkin karena
kita lupa sama Allah atau karena kita lagi lalai di dunianya gitu. Dengan ini ya tadi dinaungi terus gitu loh. Sehingga apa? Sehingga kita merasakan dampaknya nanti. Walaupun mungkin di sini belum merasakan dampak secara langsung. Tapi seenggaknya minimal hati kita ketika kita wakaf, hati kita jadi tenang, jadi nyaman ketika kita bisa merasakan penderitaan orang lain, merasakan apa namanya orang lain nggak bisa makan tuh gimana, orang lain nggak bisa ngaji karena Al-Qur'annya itu sobek semua, misalnya kayak gitu. Ya itu saja sih mungkin dari saya dan kita berdoa sama Allah semoga kita dikonsistenkan, kita dipersistenkan, kita diistiqomahkan. Karena apa? Itu yang berat. Allahumma inna nas'aluka min husnil khotimah wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Dan moga-moga kita di akhir nanti dengan amal-amalan kita, dengan segala keterbatasan kita dan dosa-dosa kita yang banyak, kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, dan kepada guru kita tercinta Ustaz Faisal telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Semoga materi pada malam hari ini kita diperlukan untuk mengamalkannya dalam hidup kita. Amin ya rabbal. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah berada di ujung kegiatan kajian. Mari kita tutup seperti apa kajian kita pada malam hari ini dan sama-sama baca alhamdulillah, doa kepada majelis. subhanallah. Subhanallah hamdik. Astagfirullah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Mas Adi. Terima kasih Pak Ustaz, Bapak Ibu.